Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membuat tutorial salah satu dari sistem operasi. Dalam hal ini adalah yang berbasis open source. Kita akan menggunakan Linux dengan distro Debian. Yang akan kita coba kali ini proses instalasinya itu secara virtual saja. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk menginstal sistem operasi secara virtual, namun pada umumnya orang menggunakan VirtualBox atau juga bisa menggunakan VMware. Terserah yang mana yang akan kita pakai, sama saja nantinya. Kita akan coba dulu menggunakan yang VirtualBox. Seperti ini. Sini ada beberapa menu. Kita buat yang baru, kita pilih new. Kita kasih nama saja, misalnya Debian. Kemudian kita akan simpan di folder ini. ISO image ini. Jadi kalau kita ingin menginstal sistem operasi, kita harus punya dulu file ISO-nya, image ISO-nya. Kalau untuk Debian, kita bisa download di situs resminya Debian. Ada di debian.org. Kita bisa berkunjung ke sini, lalu tinggal download saja. Nanti file yang dihasilkan adalah file ISO yang nanti bisa kita gunakan untuk menginstal di dalam virtual mesinnya. Sebelumnya saya sudah download, saya tinggal arahkan saja. Saya ada letakkan di drive D, folder aplikasi, operating system, Linux, Debian. Nah, di sini saya sudah punya dua file ISO, DVD1 dan DVD2. Kita coba yang untuk installernya itu pasti yang DVD1. Open. Kemudian tipe Linux, versinya otomatis dibuatkan. Untuk unattended installation kita skip aja. Kemudian untuk hardware kita bisa tentukan mau menggunakan alokasi RAM-nya berapa. Kalau 2048 ini berarti 2 GB. Prosesornya mau pakai dinaikkan boleh, saya pakai 2 core saja. Untuk storage-nya saya pakai default saja sebesar 20 GB. Lalu kita klik finish. Ini hardware yang lain ada nggak? Oh, sudah. Finish. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita bisa lihat dulu nih settingan dari project Debian-nya. Bisa klik kanan setting atau juga bisa klik setting. Yang perlu diperhatikan itu terutama di bagian network. Ya, di sini ada pilihan yang umum, itu ada NAT, ada bridge, dan seterusnya. Umumnya antara dua ini pilihan, NAT dan bridge. Kalau nanti kita memilih NAT, maka nanti posisi virtual mesin Debian-nya ini akan berada pada jaringan yang berbeda dengan komputer host yang kita gunakan, dengan di Windows-nya ini. Tapi jika kita memilih bridge, maka nanti dia akan berada pada satu segmen yang sama dengan komputer hostnya, dalam hal ini Windows-nya. Nah, kalau kita memilih bridge, nanti kita tentukan nih yang terkoneksinya dia menggunakan Ether apa, seperti itu. Nah, karena di sini saya menggunakan WiFi wireless, nah saya pilih yang ini,
Untuk praktek kali ini saya mencoba dengan mode bridge adapter. Lalu kita klik OK, kemudian klik Start. Proses. Kita coba atur scale. Supaya tidak terlalu kecil. Oke, di sini ada metode grafik install dan ada install biasa. Kita pilih yang mau grafik mau install, itu sebetulnya sama saja, yang nanti membedakan hanya tampilan instalasinya saja. Kita pilih yang mode install biasa. Di sini kita akan diminta untuk memilih bahasa. Sebetulnya mau bahasa manapun ya sah-sah saja. Cuma saya lebih cenderung ke bahasa Inggris saja, English. Kemudian untuk area saya pilih Other, Asia, lalu saya pilih Indonesia. Kemudian untuk configure localhost ini mengenai aturan jam itu. Kita pilih yang United States saja karena tidak ada pilihan yang sesuai dengan kita di sini. Kita biarkan pada defaultnya saja United States. Configure di keyboard, kita pilih American English. Jadi tidak usah terlampau soleh memilih yang negara yang lain-lain. Nanti Anda akan kesulitan sendiri jika tombol yang Anda tekan tidak sesuai dengan yang dihasilkan karena perbedaan keyboardnya. Kita pilih American English. Proses. Kita tutup saja. Ini proses yang berjalan, ditunggu saja. Ini sedang mengkonfigurasi network. Status berhasil. Oke. Sekarang sampai pada penamaan hostname. Di sini nama host ini nama komputernya, yang nanti kalau dia di jaringan dia akan terdeteksi sebagai apa seperti namanya. Saya kasih nama saya saja, Rasid. Continue. Domain name kosongkan saja. Continue. Root password. Jadi di dalam Linux setiap ada dua mode user yang dipakai. Ada mode super user dan ada user biasa. Mode super user itu namanya adalah root. Nah, ini jendela yang sekarang ini adalah kita diminta untuk mengisikan password untuk rootnya. Nah, saya pilih yang simple saja. Saya isikan 1. Continue. Saya ulangi passwordnya 1. Continue. Kemudian di sini kita diminta mengisikan nama lengkap. Isikan saja nama lengkapnya. Continue. Lalu di sini kita diminta user untuk account. Kalau yang tadi adalah user root untuk super usernya, ini user yang level biasanya, user biasa. Saya buat namanya Rasid saja. Enter. Passwordnya saya isi 1 saja. Passwordnya lagi diulangi. Untuk time zone, karena saya berada di wilayah
Kalimantan Timur, nanti kita pilih yang teritori ini, Wita, ini apa, WIB, ini Wita, kita pilih yang sini, enter. Ini tahapan berikutnya untuk melakukan partisi. Kita pilih yang use entire disk saja semuanya. Lalu kita dihadapkan pada pilihan ini. Ini adalah total size yang sudah kita buat di project awal membuat partition membuat di apa namanya tadi, virtualnya tadi, virtual boxnya. Kita pilih saja enter. Lalu kita pilih all in one partition recommended for new user, enter. Finish. Ini menghasilkan dua partisi ya, partisi utamanya primernya itu dengan tipe extended 4, lalu ada lagi partisi swapnya. Oke, kita finish. Yes. Kembali proses. Installing the base system. Lambat dan tidaknya ini ya bergantung pada komputer Anda masing-masing. Juga tadi juga bergantung pada konfigurasi yang kita buat. Kita tadi berikan berapa core untuk prosesornya, juga kita alokasikan berapa RAM-nya. Semakin besar alokasi hardware yang kita berikan, maka juga akan mempengaruhi dengan proses instalasinya. Kita tunggu saja sampai selesai. Ini mudah-mudahan tidak bermasalah. Kita tunggu saja. Oke, proses sudah. Oke, sini ada pertanyaan, mengkonfigurasi paket manager scan extra installation media. Jadi kalau kita punya DVD ISO dari file Debian DVD 1, 2, 3 dan seterusnya, itu sebetulnya bisa kita jawab yes, nanti dia akan mengarahkan ke media file ISO yang lain. Nah, untuk sementara kita
jawab no saja, karena cukup instalasi sistem dasar tuh cukup dari ISO 1-nya tadi. No. Network mirror kita juga jawab no. Participate in the package use survey, kita jawab no juga di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang disediakan yang bisa langsung kita include install dalam prosesnya. Cuma karena nanti kita akan mengkonfigurasinya ini ke depan, nanti seri-seri video Debian berikutnya kita akan menginstalasi sistem server pada Debian-nya, mulai dari web server, mail server, SSH server, sehingga nanti kita akan belajar bagaimana menginstal aplikasi tersebut di mode terminalnya. Sehingga di pilihan opsi ini kita matikan saja, dan ingat cara matikannya jangan tekan enter, tetapi dengan menekan spasi. Hilang. Jadi sisakan satu saja di bawah ini, standar sistem utility, lalu kita continue. Semakin banyak nanti yang kita pilih di pilihan yang sebelumnya, maka tentu semakin lama juga proses instalasinya. Cuma tadi yang kita pilih hanya basicnya saja, seharusnya tidak terlalu lama. Kita tunggu saja. Nah, ini sampai pada pilihan install the grab bootloader, kita jawab yes. Kita pilih yang opsi di bawahnya, enter. Ini sudah bagian tahap akhir dalam proses instalasinya. Kita tunggu saja, sudah sampai pada tahapan finishing the installation. Oke, sudah sampai tahap akhir, installation complete, kita continue. Nah, sudah selesai. Ini proses boot awal dari Debian. Kita dihadapkan pada dua pilihan, kita pilih yang paling atas saja, Debian, lalu kita enter.
proses bootnya. Nah, begitu sudah sampai di sini, tampilan akhirnya seperti ini. Apakah terlihat? Nah, di sini kita sudah bisa login menggunakan user yang sudah kita buat tadi. Tadi kita buat pakai nama user Rashid. Lalu kita berikan password 1, enter. Oke. Ini adalah hasil akhir dari instalasi Debian. Saya kira sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih.